Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meresum buku yang berjudul An Introduction to Linguistics by Loreto Todd. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 dan terbitan yang ke-8 adalah 1995. Buku ini diproduksi oleh Longman Singapore Publisher Pte. Ltd. Dicetak di Singapura. Buku ini membahas tentang linguistik yang di dalamnya terdapat 9 bab. Bab yang pertama adalah apa itu linguistik, yang cakupannya itu apa itu bahasa, bahasa dan medium, komponen bahasa. Di bab kedua ada fonologi, fonetik, organ bicara, vokal dan konsonan, artikulasi. Bab ketiga ada suara bahasa Inggris, fonem bahasa Inggris, konsonan bahasa Inggris, vokal bahasa Inggris, gugus konsonan. Lalu yang keempat ada morfologi, yang membahas tentang morfem bebas dan terikat, morfologi turunan, morfologi infleksi. Yang kelima ada leksikologi, yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan kata, pembentukan kata, kelas kata. Lalu yang ada bab 6, sintaks, yang membahas tentang frasa, klausa, kalimat, di atas kalimat, tata bahasa, dapat diterima, dapat ditafsirkan. Lalu yang ke-7, bab 7 adalah semantik, membahas tentang kesinoniman, antonim, hiponim, idiom. Lalu yang bab ke-9, bab ke-8 ada sekolah linguistik di abad ke-20, membahas tentang model tradisional yang dipengaruhi Latin, strukturalisme, skala dan kategori, tata bahasa generatif, transformasi tata bahasa khusus. Lalu yang terakhir ada bab 9 yang judul besarnya cabang-cabang ilmu linguistik, yang membahas tentang sosiolinguistik, psikolinguistik, linguistik terapan, dan ilmu gaya bahasa. Apa itu linguistik? Linguistik biasanya didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah seperangkat sinyal yang dengannya kita dapat berkomunikasi. Manusia telah belajar untuk menggunakan sarana yang terbatas tanpa batas. Ada sejumlah poin umum lainnya yang layak dibuat tentang bahasa. Pertama, bahasa manusia bukan hanya sistem komunikasi vokal. Dapat diungkapkan secara tertulis sehingga tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kedua, setiap bahasa bersifat arbitrer dan sistematis. Dengan ini, kami maksudkan bahwa tidak ada dua bahasa yang berperilaku dengan cara yang persis sama, namun setiap bahasa memiliki seperangkat aturannya sendiri. Bahasa dan medium. Bahasa adalah abstraksi yang didasarkan pada perilaku linguistik penggunanya. Ucapan sering dianggap sebagai media utama bahasa. Sistem abstrak yang merupakan bahasa dapat juga diwujudkan sebagai tulisan, dan meskipun ucapan dan tulisan memiliki banyak kesamaan, mereka tidak dapat disamakan atau diurutkan secara hierarki. Meskipun berbicara dan menulis secara teori berbeda, mereka dapat dan memang saling mempengaruhi. Seperti daftar di atas, daftar tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa berbicara dan menulis adalah media yang sangat berbeda. Selain itu, mereka dapat berfungsi secara independen satu sama lain. Komponen bahasa. Ketika kita mendengar aliran suara dalam bahasa yang tidak kita ketahui, kita mungkin mengenali dari nada suaranya, apakah orang tersebut marah atau kesal, tetapi makna yang sebenarnya tidak kita ketahui. Oleh karena itu, menguasai suatu bahasa berarti mampu menghasilkan pola bahasa dalam jumlah tak terhingga yang dapat dipahami oleh pengguna bahasa lain, dan di samping itu mampu menguraikan ketak terhinggaan pola bahasa yang dihasilkan oleh pengguna bahasa lain. Dengan demikian,
Ini adalah proses dua arah yang melibatkan produksi dan penerimaan. Sejauh menyangkut pidato, prosesnya melibatkan asosiasi suara dengan makna dan makna dengan suara. Dengan menulis, di sisi lain, kompetensi bahasa melibatkan asosiasi makna atau dan kadang-kadang suara dengan tanda, simbol, visual. Dengan demikian, studi bahasa kita akan melibatkan dalam penilaian semua tingkatan bahasa berikut. Ketika kita telah memeriksa tingkat-tingkat ini dan cara mereka berinteraksi, kita akan memperoleh alat-alat yang diperlukan untuk mempelajari bahasa secara umum atau linguistik, variasi dalam bahasa dan penggunaan yang orang menempatkan bahasa atau sosiolinguistik, cara-cara dalam di mana orang mengajar dan mempelajari bahasa atau linguistik terapan, dan nilai studi bahasa dalam memahami pikiran manusia atau psikolinguistik. Bab 2. Fonologi. Fonologi melibatkan dua studi, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan suatu disiplin tentang studi produksi, transmisi, dan penerimaan bunyi ujaran. Sedangkan fonemik merupakan suatu disiplin tentang studi bunyi dan pola bunyi bahasa tertentu. Fonetik merupakan kajian tentang bunyi-bunyi atau suara yang dihasilkan dari organ bicara pada manusia. Organ bicara. Organ utama bicara yaitu rahang, bibir, gigi, alveolar ridge, lidah, langit-langit keras, langit-langit lunak atau velum, uvula, faring, laring, dan pita suara. Organ bergerak adalah rahang bawah, lidah, velum, uvula, faring, dan pita suara. Bunyi tidak dapat terjadi tanpa udara. Udara yang dibutuhkan untuk sebagian besar suara berasal dari paru-paru, dan dengan demikian bersifat agresif atau keluar. Namun, suara tertentu dalam bahasa dapat dibuat dengan udara yang dihisap melalui mulut. Suara seperti itu disebut ingresif atau masuk. Lalu selanjutnya ada vokal dan konsonan. Suara dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah suara yang membutuhkan saluran udara terbuka di mulut. Saluran udara dapat dimodifikasi dalam hal bentuk dengan bentuk mulut dan lidah yang berbeda, menghasilkan vokal yang berbeda. Sebuah konsonan terbentuk ketika aliran udara dibatasi atau berhenti di beberapa titik antara pita suara dan bibir. Artikulasi. Hambatan pertama yang ditemui udara di saluran vokal adalah diglotis atau celah antara pita suara. Pita suara mungkin terbuka. Dalam hal ini suara tidak akan bersuara atau mendekati suara yang akan disuarakan. Saluran vokal adalah ruang resonansi, dan suara yang berbeda dapat dihasilkan dengan mengubah bentuk ruang. Jika Anda mempelajari berbagai jenis penutupan di bawah ini akan membantu untuk menggambarkan berbagai jenis yang dapat dibuat. Ada plosive. Plosive ini melibatkan penutupan lengkap di beberapa titik di mulut. Tekanan menumpuk di belakang penutupan, dan ketika udara tiba-tiba dilepaskan, sebuah plosive dibuat. Lalu selanjutnya ada fricative. Fricative adalah suara-suara dari hasil penutupan yang lengkap di beberapa titik di mulut. Udara keluar melalui saluran yang menyempit dengan gesekan yang terdengar. Lalu ada trillis. Trillis ini melibatkan penutupan intermittent atau suara yang dapat dihasilkan dengan mengetuk lidah berulang kali pada titik kotak. Lalu ada laterals.
Lateral melibatkan penutupan sebagian di mulut. Aliran udara diblokir oleh ujung lidah tetapi dibiarkan keluar di sekitar lidah. Lalu ada affricative. Affricative adalah kombinasi suara yang awalnya penutupan lengkap seperti untuk plosive, kemudian diikuti oleh pelepasan lambat dengan gesekan seperti untuk fricative. Lalu ada frictionless continuance. Dalam membuat suara yang terkait dengan BBC English, penutupan dibuat seperti untuk fricative S atau Z, tetapi udara dilepaskan dengan tekanan yang lebih kecil. Lalu ada semivokal, bunyi yang mengawali kata kamu tanpa penutupan di mulut. Sejauh ini mereka seperti vokal, namun mereka biasanya muncul di awal kata atau suku kata dan dengan demikian berperilaku secara fungsional seperti konsonan. Lalu selanjutnya ada alfabet fonetik internasional. Merupakan sistem notasi yang teratur, konsisten, dan ekonomis diperlukan untuk menggambarkan bunyi yang muncul dalam ucapan, dan yang paling terkenal adalah bagan alfabet fonetik internasional. Alfabet ini didasarkan pada alfabet Romawi biasa, dilengkapi dengan simbol-simbol lain untuk memberikan para sarjana teknik untuk mewakili semua suara yang mungkin dengan jelas. Bab 3. Suara. Fonem-fonem bahasa Inggris. Semua bahasa menggunakan konsonan dan vokal, namun tidak ada dua bahasa yang memiliki rangkaian bunyi atau fonem yang sama. Sebuah fonem bukanlah satu suara tertentu, tetapi seperti penyebut umum dari semua realisasi suara tertentu. Lalu ada konsonan bahasa Inggris. Salah satu cara untuk menetapkan fonem suatu bahasa adalah melalui pasangan minimal atau minimal pairs. Sebuah ilustrasi akan membantu menjelaskan hal ini. Dalam bahasa Inggris, kita memiliki kata pan dan kata pen. Kata ini berbeda secara mendasar dalam arti, tetapi sejauh bunyinya, mereka hanya berbeda di segmen awal. Bunyi p dan p, b, dapat ditunjukkan untuk membedakan makna dalam banyak pasangan. Contohnya pang dan pang. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa p dan b adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Inggris. Konsonan bahasa Inggris British dan Amerika sama, dan 24 konsonan berbeda dapat dibedakan melalui pasangan minimal atau minimal pairs. Vokal bahasa Inggris British English yang telah kami pilih untuk menggambarkan memiliki 12 monoftong dan 8 diftong. Sedangkan varietas Amerika Selatan, kami memiliki 10 monoftong dan 5 diftong. Lalu ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama seperti dr atau spl. Gugus konsonan maksimum atau C pada posisi awal dalam bahasa Inggris adalah 3 dan mereka harus diikuti oleh A atau vokal V, jadi CCV. Namun jika ada 3 konsonan, konsonan pertama harus S, konsonan kedua harus berasal dari himpunan PTK, dan konsonan ketiga harus berasal dari himpunan LRWJ. Tetapi ini hanya dapat terjadi dalam pola tertentu. Bab 4. Morfologi. Morfologi adalah studi tentang morfem yang merupakan unit tata bahasa terkecil yang signifikan. Lalu selanjutnya ada morfem bebas dan terikat. Morfem yang dapat muncul dengan sendirinya disebut morfem bebas. Lalu morfem yang hanya dapat muncul sebagai imbuhan disebut morfem terikat.
Morfem terikat atau imbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu seperti dis dan an. Yang mendahului kata yaitu morfem bebas dan yang disebut awalan, dan yang seperti ly dan nes yang mengikuti morfem bebas dan yang disebut sufiks. Lalu ada morfologi turunan. Memenuhi dua fungsi utama dalam bahasa Inggris, morfem dapat digunakan untuk membentuk kata baru. Misalnya, beauty plus full, beautiful. Lalu ada morfologi infleksi. Sedangkan afiks derivasional sering melibatkan perubahan kelas seperti kata kerja menarik menjadi kata sifat menarik. Sufiks infleksional tidak pernah melibatkan perubahan kelas. Morfologi infleksional terjadi dengan kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Dalam kata benda, infleksi menandai pluralitas dalam kata benda biasa. Leksikologi adalah studi tentang kata-kata, dan sementara banyak pembaca baru mempelajari bunyi atau segmen kata, kebanyakan dari kita merasa sangat akrab dengan kata-kata. Apa yang dimaksud dengan kata? Terlepas dari keagraban dengan kata-kata, tidak selalu mudah untuk mengatakan apa itu kata. Pendekatan yang lebih baik untuk mendefinisikan kata adalah dengan mengakui bahwa tidak ada satupun definisi yang benar-benar memuaskan, tetapi kita dapat memisahkan 4 makna yang paling sering tersirat dari kata. 1. Grafis adalah kata yang memiliki spasi di kedua sisinya. Jadi dalam kalimat sebelumnya kita memiliki 14 kata ortografis. Namun demikian, bahkan dalam ucapan dimungkinkan untuk memisahkan kata-kata dengan berhenti di antara mereka. 2. Kata morfologis adalah bentuk kata yang unik. Ini hanya mempertimbangkan bentuk dan bukan makna. Lalu ketiga, ada sebuah kata leksikal memahami berbentuk item yang terkait erat dengan makna. Seringkali dalam linguistik, ketika huruf kapital digunakan untuk sebuah kata, menyiratkan bahwa berurusan dengan kata leksikal, dan dengan demikian memahami semua berbagai bentuk. Lalu keempat, sebuah kata semantik melibatkan pembedaan antara item yang mungkin secara morfologis identik tetapi berbeda dalam arti. Bab 6. Sinteks. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Lalu selanjutnya ada frase. Frase didefinisikan sebagai sekelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan dan dengan pengecualian frase verba itu sendiri tidak mengandung verba berhingga. Pertimbangkan definisi ini dengan memeriksa beberapa kalimat. Lalu adalah selanjutnya klausa. Klausa adalah sekelompok kata yang mengandung kata kerja berhingga tetapi tidak dapat berdiri sendiri, yaitu klausa hanya merupakan bagian dari kalimat. Dalam setiap kalimat kompleks, kita memiliki setidaknya 2 klausa, yaitu klausa utama adalah klausa yang paling mirip dengan kalimat sederhana, dan setidaknya 1 klausa bawahan atau dependent kalimat. Setiap kalimat adalah bentuk linguistik independen atau berdiri sendiri, tidak termasuk berdasarkan konstruksi gramatikal dalam bentuk linguistik yang lebih besar. Kalimat lebih sederhana dapat diterapkan pada media tertulis, di mana kita dapat mendefinisikan kalimat sebagai unit linguistik yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Definisi kalimat ini berguna, tetapi ada baiknya kita mempelajari lebih lanjut jenis kalimat yang muncul dalam bahasa Inggris dan konstruksi internalnya. Kalimat dapat dibagi menjadi 4 subjenis. Yang pertama adalah kalimat deklaratif yang membuat pernyataan. Yang kedua adalah kalimat imperatif, memberi perintah, membuat permintaan, dan biasanya tidak subjek terbuka. Lalu yang ketiga ada kalimat interrogatif.
Kalimat interrogatif adalah yang mengaju pertanyaan. Lalu ada yang keempat namanya kalimat seru digunakan untuk menyatakan keterkejutan, kepanikan, kemarahan, atau pendapat yang kuat. Mereka dibedakan dari yang lain dengan menggunakan tanda seru. Bab 7. Semantik. Semantik mengacu pada makna yang berwujud dan makna sangat tidak berwujud. Di bawah ini, subjek semantik kita akan berurusan dengan bidang minat berikut. 1. Fakta bahwa sebuah kata dapat memiliki lebih dari satu arti, misalnya bola dapat menjadi tarian dan benda bulat untuk memantul. 2. Fakta bahwa kata-kata yang berbeda tampaknya memiliki arti yang sama, misalnya agung dan kerajaan atau besar. 3. Fakta bahwa beberapa kata bisa dianalisis menjadi komponen seperti dewasa, perempuan, misalnya kuda menyiratkan baik dewasa dan perempuan. Lalu yang keempat, fakta bahwa beberapa kata tampaknya memiliki lawan, misalnya panjang dan pendek, baik dan buruk. 5. Fakta bahwa arti beberapa kata termasuk dalam arti kata lain, misalnya sayuran dalam arti kentang dan arti pohon. Lalu yang keenam adalah fakta bahwa kombinasi kata tertentu memiliki arti yang sangat berbeda, terlepas dari kombinasi makna yang terpisah. Polisemi. Polisemi yang berarti banyak makna. Polisemi tidak terbatas pada kata-kata lengkap dalam bahasa Inggris. Multiplisitas makna adalah karakteristik yang sangat umum dari bahasa dan ditemukan dalam awalan serta kata-kata penuh. Ahli bahasa telah mencoba untuk menangani hubungan akal, yaitu dengan hubungan yang ada di dalam bahasa tertentu, dalam hal kesamaan atau sinonim, perbedaan atau antonim, terkait set atau pelengkap dan hipomi, dan penggunaan bahasa non-literal atau idiom. Mereka memeriksa leksikon dalam hal sistem di mana kata-kata individu bergantung pada maknanya untuk menentang item lain dalam satu set. Baik hanya bisa menjadi sepenuhnya dipahami dengan menentang buruk atau lebih baik atau lebih buruk. Bab 8. Sekolah linguistik di abad ke-20. Model gramatis bahasa adalah sistem aturan yang menghubungkan suara berpola dengan makna yang dapat diprediksi. Kita akan mencerminkan kemampuan pembicara untuk memanfaatkan sarana yang terbatas. Meskipun banyak model telah dikembangkan dan semuanya memiliki kegunaan sendiri, bahasa Inggris yang sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk tata bahasa yang memadai. Model tradisional yang dipengaruhi oleh Latin. Bahasa Yunani secara komprehensif dijelaskan oleh Dionysius Thrax menjelang akhir abad kedua sebelum Masehi, yang tata bahasanya sendiri didasarkan pada bahasa vernakular di Eropa yang muncul 3 abad kemudian. Apollonius Dioscorus memperbaiki model Thrax dengan memasuki aturan untuk menggabungkan kata-kata menjadi kalimat yang dapat diterima. Mungkin mereka dimodifikasi menyerupai model lainnya, dideskripsikan menurut kategori Latin. Model ini sangat tidak cocok untuk bahasa Inggris modern, yang sebenarnya merupakan bahasa yang tidak terpengaruh. Skala dan tata bahasa kategori atau sistemik telah belajar banyak dari strukturalisme, tetapi potensinya belum sepenuhnya dieksploitasi. Semua model di atas dan semua model lainnya yang belum diperiksa. 2 fakta harus terlihat dari studi kita tentang model 1 adalah bahwa kita tidak memiliki model yang benar-benar memadai untuk bahasa apapun di dunia. Bahasa, seperti yang telah kita lihat, adalah abstraksi yang didasarkan pada perilaku linguistik orang. Ketika orang berubah
dan keadaan berubah, maka bahasa juga akan berubah. Dengan demikian, para ahli bahasa mencoba mengkaji suatu fenomena yang tidak pernah statis selama terus digunakan oleh orang-orang. Fakta kedua adalah bahwa kita membutuhkan model untuk tujuan yang berbeda. Dari pilihan model atau sintesis dari beberapa model akan dikondisikan oleh kebutuhan kita. Bab 9. Cabang linguistik. Studi tentang bahasa. Mempelajari bahasa setidaknya selama 3000 tahun, kita tidak memiliki tata bahasa yang komprehensif atau benar-benar memuaskan dari setiap bahasa yang hidup. Namun, anak-anak mempelajari bahasa atau bahasa lingkungan mereka dengan mudah dan lengkap, dan itu harus ditambahkan tanpa instruksi yang jelas. Mungkin yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah mempelajari bahasa-bahasa saat ini, dan ketika pengetahuan kita lebih lengkap, kita mungkin dapat menawarkan teori-teori yang lebih komprehensif tentang asal-usul bahasa. Cabang-cabang linguistik. Yang pertama ada sosiolinguistik, yang mengkaji tentang keragaman dalam bahasa dan telah menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan, tetapi juga untuk mengkomunikasikan pendapat kita tentang orang lain dan tentang diri kita sendiri. Bahkan ucapan paling sederhana seperti halo dapat mengungkapkan bahwa pembicara ingin bersikap ramah dan informal. Dengan demikian, sosiolinguistik menetapkan diri mereka tugas untuk memeriksa penggunaan bahasa, variasinya, perkembangannya, perubahannya, dan standarisasinya, dialek regionalnya dan kelasnya, lingua francasnya, kode-kode khusus. Banyak yang telah dipelajari termasuk fakta bahwa kita sering menggunakan bahasa untuk mengecualikan orang lain, seperti yang kita lakukan untuk membangun ikatan. Namun, semakin besar pengetahuan kita tumbuh, semakin kita dipaksa untuk menggali fleksibilitas dan kompleksitas luar biasa dari semua sistem komunikasi manusia. Psikolinguistik adalah cabang yang berhubungan dengan hubungan antara bahasa dan pikiran, dengan fokus utama bagaimana bahasa dipelajari, disimpan, dan kadang-kadang hilang. Hubungan antara bahasa dan pikiran memiliki dua aspek, akuisisi dan kinerja. Keduanya terkait erat. Apa yang kita peroleh adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, yaitu menggunakan bahasa dengan tepat, dan kinerja sangat penting untuk menyelesaikan dan akuisisi yang sukses. Pengetahuan tentang hubungan yang saling terkait ini mendasari pengajaran bahasa yang paling sukses. Stilistika sastra adalah bidang studi di mana ahli bahasa menggabungkan dengan kritikus untuk mencapai pemahaman dan apresiasi sastra yang lebih lengkap, dan penelitian telah menunjukkan bahwa pengetahuan tentang fonologi, morfologi, kosakata, sintaksis, perangkat retoris, dan grafologis dapat membantu untuk mengungkapkan apa yang selalu disadari oleh pembaca sastra yang sensitif. Saya rasa cukup, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.